Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang di channel Yulia Listiari. Di video kali ini kita akan membuat olahan mangga. Rasanya enak banget, buatnya gampang dan juga ekonomis. Bahannya mudah didapat dan dijamin teman-teman pasti suka. Cocok banget buat ide jualan, dijamin pasti laris manis ya. Di video kali ini aku akan bikin 4 menu olahan mangga. Nah, bagaimana caraku membuat? Yuk simak videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Langkah pertama, kita akan membuat cake mangganya. Masukkan 3 butir telur, masukkan 80 gram gula pasir, setengah sendok teh pasta vanila, setengah sendok teh SP TBM atau ovalet. Kemudian ini akan kita mixer sampai putih kental dan berjejak. Untuk lamanya mixer sekitar 10 hingga 15 menit. Tergantung dari kecepatan mixer ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan masukkan bahan keringnya setengah sendok teh baking powder, 80 gram tepung terigu. Kemudian ini kita ayak tujuannya agar tidak bergerindil. Nah, selanjutnya ini akan kita mixer kembali menggunakan speed rendah aja. Cukup sampai tercampur rata aja, kemudian diaduk menggunakan spatula. Pastikan tidak ada tepung yang mengendap. Kemudian masukkan 1 saset susu SKM, 80 ml minyak goreng, kemudian pasta mangga atau bisa juga pewarna kuning. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Pastikan tidak ada endapan atau minyak di bagian bawah. Nah, di sini aku sudah menyiapkan loyang ukuran 20 x 20 yang udah dialasi dengan kertas roti, dioles dengan margarin tipis-tipis aja. Nah, kalau udah dituang semuanya, kemudian adonan ini kita hentak-hentakan agar udara yang terperangkap bisa hilang. Lanjut, ini akan kita kukus. Sebelumnya, di sini aku sudah memanaskan kukusan selama 10 menit dan ini akan kita kukus selama 30 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil dan tutupnya kita tutup alasi dengan kain kalau tutup pancinya yang biasa ya. Nah, kalau udah 30 menit seperti ini sudah matang. Teman-teman bisa melakukan tes tusuk. Kalau dia tidak lengket, tandanya sudah matang. Selanjutnya ini akan kita angkat, kemudian kita dinginkan. Kalau udah dingin seperti ini, langsung aja kita sisir bagian pinggirannya. Tujuannya agar mudah untuk terlepasnya. Kemudian ini kita taruh di tatakan sebentar, lalu dibuka dan diambil kertas rotinya ya, seperti ini. Nah, kalau udah loyang yang tadi, kita masukkan lagi bolu yang udah kita taruh di tatakan, kemudian dibalik seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kuenya itu dimasukkan ke loyang lagi, tapi kertas rotinya dibuang ya. Lanjut, ini akan kita sisihkan, kemudian kita akan membuat puding zebranya. Masukkan 6 lembar roti tawar yang udah kita potong-potong sebelumnya. Kemudian di sini aku pakai 1 butir telur. Kemudian masukkan 500 ml susu UHT. Bisa juga teman-teman tambahkan gula pasir ya. Tapi ini enggak aku tambahkan, langsung aku blender sampai halus. Nah, kalau udah kita siapkan panci, masukkan 2 bungkus bubuk agar rasa vanila. Kemudian masukkan 150 gram gula pasir, setengah sendok teh pasta vanila, 600 ml air. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata dan langsung akan kita masak ya teman-teman. Kemudian di sini aku tambahkan susu SKM sebanyak 130 gram, setengah sendok teh garam, diaduk sampai tercampur rata. Sebelum pudingnya mendidih, kemudian masukkan roti tawar yang udah kita blender tadi dan ini diaduk cepat seperti ini. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin, lalu diaduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah, selanjutnya ini akan kita bagi menjadi 2 bagian. Dibaginya sama rata, pastikan teman-teman sudah menimbangnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini aku kasih nutrisari rasa mangga, ini opsional aja, kalau teman-teman gak mau pakai juga gak masalah. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata seperti ini. Selanjutnya tambahkan pasta mangga atau bisa juga ganti pewarna kuning ya.
Kalau udah tercampur rata, kemudian kita akan menuang di atas cake mangganya. Kita tuang selang-seling seperti ini ya teman-teman. Dipakainya 1 sendok makan aja, secentong-secentong. Nah, kalau udah seperti ini kita lakukan sampai semuanya habis. Kalau sudah selesai, ini akan kita tunggu hingga benar-benar set. Nah, ini dia hasilnya udah jadi dan ini sudah set dan mengeras. Kemudian kita sisir bagian pinggirannya agar mudah untuk terlepasnya. Kemudian kita pindahkan ke tatakan seperti ini, lalu dibalik kuenya. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Cake mangga puding zebranya sangat cantik. Kita sisir bagian pinggirannya agar terlihat motifnya ya. Kemudian dipotong-potong aja sesuai selera bentuknya ya teman-teman. Atau teman-teman bisa buat ide jualan, dipotong slice kayak gini juga bisa, terus ditempelin dengan plastik OPP. Di sini aku pakai plastik OPP ukuran 7x12. Teman-teman bisa menambahkan stiker terima kasih seperti ini biar bisa menambah harga jual. Nah, ini dia hasilnya, cakep banget. Ini langsung aja kita akan cobain. Dari teksturnya aja udah kelihatan kalau ini lembut banget. Dan ini benar-benar recommended banget buat ide jualan. Kalau teman-teman gak mau menggunakan nutrisari atau gak mau menggunakan bubuk minuman, teman-teman bisa menggunakan asli mangga ya. Selanjutnya kita akan membuat resep yang kedua. Siapkan 1 buah mangga ukuran besar. Teman-teman bisa menggunakan 2 buah mangga kalau misalnya dia ukuran kecil atau sedang ya. Kemudian mangganya ini kita potong-potong seperti ini aja. Kemudian selanjutnya di sini kita akan potong dadu seperti ini aja. Ini opsional aja, kalau teman-teman gak mau menggunakan potong dadu juga nggak masalah. Kemudian ini kita sisihkan dulu dan kita akan ambil bagian sebelahnya. Lalu ini akan kita blender. Selanjutnya di sini akan kita blender mangga yang udah kita potong-potong tadi. Ini aku pakai setengahnya aja ditambah dengan air agar mudah untuk di blendernya. Nah, ini dia hasilnya, udah di blender sampai benar-benar halus. Kalau udah, ini kita sisihkan terlebih dahulu atau kita langsung taruh aja di dalam mangkuk ya. Selanjutnya kita siapkan panci atau wadah, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar plain. Kemudian masukkan 100 gram gula pasir, lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 700 ml susu UHT. Teman-teman bisa menggunakan susu cair tapi bukan SKM. Kemudian di sini aku tambahkan lagi 1 saset susu SKM. Kemudian ini diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini dan udah sedikit mendidih, kemudian masukkan biji selasi. Di sini aku pakai biji selasi yang udah direndam ya teman-teman. Kalau udah mendidih, kemudian ini udah matang dan langsung aja ini kita angkat, kemudian tunggu sampai uap panasnya hilang. Di sini aku sudah menyiapkan cup puding, yaitu cup seperti ini aja dialasi dengan air agar mudah untuk terlepasnya. Dan di sini aku punya potongan mangga. Ini aku pakai potongan mangga secukupnya aja, kita taruh di cupnya seperti ini aja, secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak ya teman-teman. Lanjut kita akan menuang puding susunya, kita tuang setengah bagian ya. Pastikan pudingnya ini tidak terlalu panas di saat dituang ya, jadi sedikit hangat, uap panasnya juga nggak terlalu banyak. Nah, kalau udah dituang semuanya seperti ini, kita akan tunggu hingga setengah set ya. Selanjutnya kita akan membuat lapis yang kedua. Siapkan 1 bungkus bubuk agar-agar plain, 80 gram gula pasir. Kemudian ini kita aduk dulu agar tidak menggumpal. Kemudian masukkan 300 ml susu UHT.
Lalu tambahkan air sebanyak 350 ml, aku pakai air matang. Tambahkan pasta mangga secukupnya aja atau bisa ganti pewarna kuning ya. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Di sini karena warnanya kurang jadi aku kasih pasta kuning telur ya. Nah, kalau udah tercampur rata dan warnanya sudah cantik seperti ini, lanjut kita akan memasaknya. Kita masak sampai benar-benar mendidih ya. Setelah sudah mendidih, di sini aku kasih pure mangganya. Ini aku blender terlebih dahulu sekitar 50 gram. Dimasukkan setelah mendidih, diaduk sebentar. Nah, kemudian langsung kita angkat aja ya teman-teman. Jadi mangganya nggak perlu dimasak. Setelah puding susunya sudah setengah set seperti ini, masih agak sedikit lembek ya teman-teman, tapi bagian atasnya sudah berlapis. Lanjut kita akan timpa aja dengan puding mangganya, perlahan aja, jangan terlalu buru-buru ya teman-teman. Gunakan centong seperti ini agar tidak mudah jebol. Dan selanjutnya ini akan kita diamkan atau kita tunggu hingga benar-benar set. Nah, ini dia hasilnya udah set dan mengeras. Di sini aku taruh di kulkas sebentar setelah sudah set ya teman-teman. Nah, kalau udah ini kita lepaskan aja dari cetakan seperti ini, mudah banget karena tadi udah dialasi dengan air ya. Dan ini hasilnya cantik banget, benar-benar menggoda banget ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya cantik banget. Untuk satu resep ini aku mendapatkan 16 cup ya teman-teman. Untuk cupnya ukuran seperti ini ya. Kalau teman-teman mau dibuat ide jualan, teman-teman bisa mewadakan di tiwel atau bisa dimikain khusus untuk puding itu ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Untuk rasanya ini benar-benar enak banget, creamy, mangganya kerasa banget, apalagi susunya benar-benar kerasa banget. Apalagi ditambah dengan fla vanilla, dijamin tambah mantul banget ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat resep yang ketiga. Siapkan roti tawar sebanyak 8 lembar. Di sini kita akan membuat stup saus mangga. Nah, kalau udah seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian di sini aku pakai satu buah mangga ukuran besar. Kalau teman-teman punya ukuran kecil atau sedang, boleh pakai ukuran sedang aja ya teman-teman. Nah, kalau udah ini kita belah menjadi dua seperti ini. Kita akan bagi yang satu sisinya di blender, yang satu sisinya kita potong dadu seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah dipotong dadu seperti ini, kita taruh aja di wadah. Dan untuk sebelah sisinya kita akan blender sampai benar-benar halus ya teman-teman. Siapkan blender. Di sini kita akan memblendernya sampai benar-benar halus. Gunakan air atau susu SKM, kita blender agar mudah untuk dihaluskan. Setelah di blender sampai benar-benar halus seperti ini, kemudian ini kita taruh di wadah dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat sausnya. Siapkan panci, masukkan 2 sendok makan gula pasir, kemudian masukkan maizena sebanyak 2 sendok makan. Tambahkan 1 bungkus susu SKM, 500 ml susu UHT. Kemudian ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata, sampai maizenanya itu benar-benar larut ya. Lanjut kita akan memasaknya. Kita masak sampai benar-benar mengental atau mendidih ya teman-teman. Pastikan mengental seperti ini ya. Dan kita tambahkan dengan margarin. Ini aku pakai 50 gram margarin ya teman-teman. Kita aduk sampai benar-benar meleleh margarinnya. Nah, kalau udah meleleh seperti ini, kita langsung angkat aja dan matikan kompor. Selanjutnya di sini aku sudah menyiapkan wadah cup ukuran 300 ml. Kita taruh aja roti tawar yang udah kita potong-potong. Kita taruh seperti ini aja ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian kita taruh lagi saus vanilanya, ditaruh di atas roti tawarnya. Selanjutnya kita taruh saus mangganya, diratakan seperti ini ya teman-teman sampai benar-benar tertutupi. Nah, kalau udah kita tambahkan topping. Di sini aku pakai topping keju parut secukupnya aja ya, teman-teman. Kemudian kita tambahkan potongan mangga yang udah kita potong-potong tadi, secukupnya aja sesuai selera.
Ah, ini dia hasilnya udah jadi, cantik banget. Ini cocok banget disajikan di saat dingin. Bisa juga buat ide jualan, laris manis banget. Teman-teman pasti dijamin untung ya. Apalagi mangganya hasil panen sendiri. Untuk rasanya ini bener-bener enak banget, dijamin teman-teman suka. Perpaduan antara rasa susu dan juga mangga, ada rasa kejunya juga, dijamin pasti enak banget. Dan dijamin pasti laris manis banget kalau buat ide jualan. Untuk satu resep ini aku mendapatkan 7 cup wadah ukuran 300 ml ya. Kalau teman-teman mau dibuat ide jualan bisa dijual dari harga 8.000 sampai 10.000. Disesuaikan aja dengan budget dan kota masing-masing. Selanjutnya kita akan membuat menu yang keempat. Siapkan 125 gram tepung terigu, 1 butir telur, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan maizena, seperempat sendok teh garam, kemudian susu UHT sebanyak 260 ml, kemudian tambahkan air sebanyak 130 ml. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata, sampai benar-benar tidak ada yang menggumpal. Tambahkan pasta mangga atau pewarna kuning telur. Ini karena aku warnanya kurang mencolok, jadi aku tambahkan kuning telur ya. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah rata, lanjut kita akan menyaringnya ya. Di sini aku saring agar teksturnya benar-benar halus ketika nanti menjadi kulit ya. Nah, pastikan teman-teman disaring ya agar teksturnya tidak bergerindil. Dan selanjutnya ini kita sisihkan dulu dan masukkan minyak goreng sebanyak 3 sendok makan. Lalu ini diaduk lagi sampai tercampur rata. Selanjutnya di sini aku sudah menyiapkan teflon dan di sini tisunya ada minyak gorengnya ya. Jadi di sini aku pakai minyaknya ditaruh di tisu, dilap dengan teflon dan kemudian teflonnya udah dipanaskan dan dituang aja kulitnya seperti ini ya teman-teman. Sampai benar-benar tertutupi, jangan sampai ada celah atau lubang ya. Pastikan dia tuh bagian pinggirannya sudah benar-benar matang. Lalu diangkat ya. Nah, kalau udah ini kita ulangi sampai benar-benar semuanya habis. Nah, untuk bagian pinggirannya itu sudah kering seperti ini, jangan terlalu kering ya teman-teman. Nah, kalau udah ini kita taruh aja di wadah seperti ini dia hasilnya. Nah, kemudian ini kita tunggu sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Lanjut kita akan membuat flannya. Masukkan 50 gram gula pasir, 20 gram tepung maizena, kemudian tambahkan susu UHT sebanyak 500 ml susu UHT. Lalu ini diaduk sampai benar-benar tercampur rata dan maizenanya larut. Nah, kalau udah maizenanya larut, ini akan kita masak sampai benar-benar mengental dan meletup-letup ya. Diaduk terus sampai benar-benar mengental ya, jangan sampai ditinggal. Kalau udah matang dan mengental seperti ini, kemudian kita taruh di wadah. Kalau udah bagian atasnya kita taruh plastik seperti ini, tujuannya agar bagian atasnya itu tidak berkulit. Kalau teman-teman langsung ditaruh di plastik segitiga juga boleh ya. Kemudian untuk kulit pancake-nya kita ambil yang bagian jeleknya ditaruh di atas ya teman-teman, untuk bagian dalamnya. Dan kemudian mangganya kita taruh aja, kita susun seperti ini. Ini mangganya mau ukuran besar, mau ukuran sedang atau kecil itu disesuaikan aja. Kemudian untuk flavor vanilanya kita semprotkan terlebih dahulu, lalu kita sisipkan mangganya, kemudian kita timpa dengan flavor vanilanya. Kemudian kita lipat sampai benar-benar tertutupi, jangan sampai ada yang bocor ya. Di sini aku melipatnya segi 4 aja seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah ini kita lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya udah selesai, udah jadi. Teman-teman bisa simpan ini di freezer sekitar 1 jam atau 2 jam juga boleh, atau bisa ditaruh di chiller ya.
Setelah aku diamkan 1 jam di freezer, ini sudah set bagian tengahnya. Jadi langsung aja ini kita potong seperti ini aja ya teman-teman. Kita akan lihat bagian dalamnya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, cakep banget ya. Ini benar-benar enak banget, dijamin teman-teman pasti suka. Rasanya lumer banget dan pecah di mulut. Ini rasanya ada manisnya, ada krimnya, enak dan juga susunya kerasa banget, mangganya manis dan juga kulitnya juga lembut banget, nggak keras ya. Nah, itu dia 4 resep olahan mangga. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sangat mudah ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.